Saat ini yang terjadi ya sangat genting sih. Apakah itu? Kehilangan Bang Adul. Oke guys, ya menuju kita ke Rina ya kan, katanya dari Kampung Karo ya kan. Iya. Dari daerah Karo Berestagi ya. Kapan Jahe siap lai. Kalau Horas dari Riba Sudi dari Waligi ya, dari Waligi. Kalau dari sini apa Bang? Dari Beringin ini Bang. Besakap ya, dari Bang Adul Besakap. Jadi di sini guys, saya perwakilan dari penonton pengen nanyakan langsung nih terkait yang lagi beredar saat ini, yang lagi viral di kaum para Bang Adul, ya kan guys. Tapi guys, sebelum nonton ini lebih dalam lagi, ada baiknya kalian subscribe dulu. Kalau nggak kalian subscribe, bayar krimut kalian sana. Betul nggak Bang? Ya. Oke, kalian subscribe, comment, share, and like katanya. Oke guys, ya di sini kita mau nanyakan langsung karena cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab secara langsung, yang belum memang real langsung dari sumbernya. Jadi di momen ini kita mau tanyakan langsung nih dari para punggawa-punggawa yang di balik layar nih. Siapakah dia? Inilah dia para punggawanya. Yang pertama dari sudut kiri, yang paling ganteng. Di bawah rata-rata enggak ya? Di atas rata-rata. Siap salah. Nama aku Casper. Orang pasti udah tahu Bang. Oke, namanya Casper yang memang selama ini pemerannya ya banditnya, bisa dibilang ya, banditnya ya. Enggak Bang, bukan bandit Bang. Jadi mafia. Oke, next berikutnya yang dari paling apa? Paling kiri. Sebelah kiri yang kedua ya. Saya Wahyu. Wahyu. Ya, kalau backgroundnya di mana Bang? Kalau di Bang Adulnya? Sebagai editor aja. Di editor aja. Jadi abang ini di bagian editor aja. Oke, next berikutnya. Yang tengah, dibilang tengah enggak, dibilang pinggir enggak. Jadi Maju mundur cantik lah. maju mundur cantik. Kiri-kiri, kanan-kanan abang inilah. Siapa nih Bang? Nama saya Nurul. Nurul. Jadi Nurul ini, Bang Nurul ini backgroundnya di mana, di bidang apa ini Bang? Di nulis naskah. Penulis naskah, bisa dibilang di kategori sutradara. Jadi cuma itu aja nulis, Ya, udah nulis, siap. Ya nulis nanti ke lapangan gitu. Ya megang kamera juga. Berarti all bisa dibilang nggak cuma nulis, tapi memang abang juga kameramen juga termasuk kategorinya ya. Berarti abang ngerangkap dua bagian atau kayak mana nih Bang? Ya saya dibantu sama rekan saya juga. Siapa itu Bang? Rewo. Brewo. Mana orangnya Brewonya Bang? Itu megang kamera tuh. Megang kamera. Oke Bang Brewo. Oke guys, yang paling ganteng, tampan, rupawan, gagah perkasa dan tahan lama, berurat, panjang, agak bengkok dikit. Siapakah dia? Nama saya Alja, saya sebagai manajemen. Manajemennya. Jadi manajemennya di bidang apa nih Bang? Di bidang pengurus lah. Lebih dominan di bidang pengurus. Apakah pengurus dari anggota-anggota ataupun di bidang promosi, ataupun kan masih banyak nih Bang, lebih apanya, lebih spesifiknya di mana nih Bang? Di dua-dua sih. Berarti lebih merangkup semua ya, manajemennya ya, baik dari perwanitaan. Perwanitaan terus merangkup juga Bang? Enggak lah. Enggak lah, karena satu aja ya. Satu aja. Tetap One hat, one hat. Siapa dia Bang? Sensor. Oke guys ya. Jadi mau saya tanyakan ini Bang, kita cepat-cepat dan tahan lama, cepat-cepat dapat hasilnya. Jadi mau saya tanyakan ini Bang, langsung dijawab aja karena memang durasinya cukup singkat ya. Jadi mau saya tanyakan ini langsung, apa sih yang beredar saat ini Bang? Kenapa bisa terjadi? Saat ini yang terjadi ya sangat genting sih. Apakah itu? Ya pertama kehilangan Bang Adul. Loh, kok bisa Bang? Cuman dulu ya Bang ceritakannya. Ngerintis ya bersama-sama. Ya untuk saat ini ya mungkinnya dia untuk mencari yang lebih bagus lagi mungkin. Apa sih penyebabnya Bang makanya bisa Bang Adul saat ini tidak bisa lagi bersama orang abang? Adakah penyebab hal-hal yang memang yang nggak bisa jadi ini beban dari kawan-kawan atau gimana, dari beban dari Bang Adulnya itu gimana nih Bang? Adakah problem gitu Bang? Awalnya sih nggak ada problem sih Bang ya. Ya di lapangan itu ya biasa-biasa aja, nggak ada problem-problem. Mungkin pas kejadian kemarin dia hilang tanpa kabar. Yang saya baca di sosial media, saya nggak tahu itu apakah keluarganya ataupun family ataupun tetangga, saya kurang tahu. Cuman saya ada baca tentang Bang Adul yang lagi dicari dan bahkan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Apakah itu berhubungan Bang atau gimana Bang? Teman saya lah dulu itu untuk menjawab. Ya, halo teman.
Gimana tadi? Ada hubungannya nggak dari sosial media yang saya baca ya, yang memang banyak komen-komen yang pedas, ada juga yang memang yang positive thinking, ada yang negative thinking gitu bang. Jadi saya ada nggak hubungannya di situ bang? Kenapa bisa kayak gitu loh bang? Kalau menurut saya sih nggak ada hubungannya ke situ. Nah, kalau masalah pribadi sama saya atau rekan-rekan ini nggak ada masalah. Jadi bang Adulnya memang pergi tanpa ada sebab. Iya. Karena memang gimana bang ya, orang abang kan pasti ada aturan nih. Kita bilang ya memang bisa kita bilang nih, kalau dari kawan-kawan youtuber yang lainnya mungkin ada aturan-aturan mainnya, ada aturan tim. Kalau dari orang bang, kawan-kawan dari Bang Aljala ya sama dan tim, ada nggak aturannya ibaratnya ya jam sekian ke jam sekian harus stay di sini, jam sekian ke jam sekian bisa pulang atau gimana nih bang? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya awalnya produksi ya santai-santai aja bang, Senin sampai Sabtu. Produksi, berarti produksi ini dalam arti harus standby di lokasi atau gimana? Ya nih? standby lokasi. Lokasi secret ada nggak tempat tinggal atau gimana? Ada tempat tinggal. Ada tempat tinggalnya ya bang ya. Oh, secretnya yang di Gang 6 ya? Apa? Iya ya bang, Gang 6 itu memang di situ memang yang dijadikan secret jadi sebagai tempat titik kumpul. Iya, titik kumpul. Dan memang aturannya dari Senin sampai Sabtu harus standby di sana atau gimana bang? Harus standby sih. Wajib. Berarti tidur di sana. Berarti ini memang keputusan bersama atau memang aturan pribadi yang abang keluarkan? Keputusan bersama lah. Keputusan bersama. Bersama. Berarti ini memang bukan ada beban tersendiri ya, ataupun aturan yang dibuat secara sepihak atau gimana? Nggak ada. Berarti memang ini sesuai kesepakatan bersama yang memang diterapkan bersama untuk kebaikan bersama ya. Berarti kondisinya setelah abang bilang aturan seperti itu, Bang Adulnya kok bisa pikir emangnya pas di hari apa sih makanya bisa terjadi seperti itu? Nah, ini biar saya jelaskan biar ceritanya enak lah. Iya. Dia pergi itu di hari weekend bang. Di hari weekend, pas di hari Minggu ya? Hari Minggu libur iya, syuting lah itu. iya. Kan. Dia pergi, dia ngomong ke rekan-rekan sekalian izin mau pangkas. Pangkas, Izin iya. mau pangkas awalnya nih. Lalu di malam hari Iya. minjam uang bang. Minjam uang. Minjam uang itu kita nggak tahu lah, mau tempat ceweknya mungkin. Oh, berarti memang orang abang ada punya dana kas tersendiri atau memang uang pribadi yang abang keluarin? Uang pribadi. Memang uang pribadi. Iya. Lantaran itu kan dia mau pergi tuh satu hari mau gajian itu bang. Oh, mau pencairan lah bang Mau ya? pencairan. Sini lah bang gajinya kalau memang belum dia. Udah cair bang? Alhamdulillah udah. Udah, tak kira kalau belum biar saya yang nyampein bang. Kalau sekarang udah habis. Udah habis ya. Jadi dia minjam rekan saya di di malam minggu ya. Iya, dia Minjamnya sama siapa? Si Bang saya. Wan. Oh sama bang. Iya, kebetulan tuh dia malam minggu datang. Kebetulan nggak lagi memang nggak megang uang bang. Iya iya. Terus Jadi sama bang Casper nggak ada dikasih Bang Casper atau gimana? Nggak ada minta ya bang. Nggak ada minta. Tapi cuma 2.000. Oh 2000 kurang. Oh iya. Lagi ya kan. Iya ya, cuma beli singletnya aja ya untuk cukur. Dia bilang juga tuh bang kan, "Ya, besok aja dul." Nah, Ya itulah, terus dia nggak ada kabar lagi bang. langsung termakan angin atau gimana? Oh, berarti setelah pangkas gimana lagi bang? setelah pangkas ya Nggak nampak. Pangkas tuh minjam abang kita Bang Supri yang bengkel ya pertama awalnya. Ya. Oh, berarti pertama dari Bang Wahyu nih. Enggak, dari Bang Supri. Nah, minjem dia, selesai pangkas, mungkin malam minggu beres-beres nih. Oh, Beres-beres. udah memang sesuai aturan. Malam minggu udah bisa balik ke rumah masing-masing. Masing-masing. Karena memang ya logis juga sih bisa harus bertemu juga sama keluarga kan. Karena harta yang paling berharga itu ya keluarga. Memang ya cukup luar biasa sih. Terus dia beres-beres, mungkin dia sudah pulang ke rumah, Iya. sudah jumpa sama orang tuanya, dan lalu dia izin ke ngapar. Oh, jengabar, ya. Yang dia biasa nggak bawa sepatu, ini dia bawa sepatu. Iya. Setelanku lah aku ya. Oh, setelah malam minggu lah ya. Saya kira ya mau pergi main cewek ya. Iya, jumpai pacarnya lah, sang pujangga hati ya. Terus jam 2 malam kok nggak ada kabar. Biasa talent tuh saya wajibkan berkabar walaupun libur lah. Iya di rumah masing-masing ya. Wajib Iya. laporan lah di Iya, grup lah iya. gimana biar supaya enak di. Iya. Ini nggak ada laporan bang.
Hilang begitu aja. Hilang begitu aja, tapi rekan saya suruh hubungi dia. Aktif, tapi nggak mau diangkat dia. Siapapun dari kawan-kawan semua memang sudah pada nelponin, memang nggak diangkat atau gimana? Nggak diangkat. Emang asli nggak diangkat? Aktif tapi nggak diangkat. Oh, berarti bisa kita bilang ataupun handphone, mungkin ya kita positif thinking aja ya. Mungkin handphonenya ketinggalan ataupun memang lagi di dalam tas, mungkin nggak kedengaran atau gimana ya? Dan keesokan harinya, hari Senin ya, kan itu udah produksi. Udah produksi kok dia nggak datang nih. Iya. Kalau datang biasanya pagi udah wajib jam 8 udah wajib datang kan, dan nyiapkan properti masing-masing kan. Ini kok jam 8 nggak aktif. Iya. Saya hubungilah si Nurul, Bang Nurul. Iya. Ini ada tag dia nggak? Ada, Wak, gini kata dia kan. Coba hubungi dia gini. Nah itu udah nggak aktif, Bang. Berarti yang waktu bisa ditelepon itu hanya di hari Sabtu malam dan di hari Minggu. Iya, malam Minggu. Sampai Minggu malam atau sampai ini, Bang? Sampai siang aja. Sampai bisa dihubungi. Malam. Sampai malam masih bisa dihubungi ya? Masih bisa. Tapi setelahnya itu, Bang, kan muncul ya, saya baca ya memang, atau saya salah atau gimana, tapi memang yang mutlak saya baca itu sudah 2 minggu katanya saya baca ya di sosial media ya. Sosial media udah nggak nampak katanya. Berarti udah memang setelah dari situ kejadiannya, Bang ya? Iya. Setelah diposting itu muncul ya itu, Bang? Itu setelah diposting itu udah berapa hari ya? Udah 3 hari lah. 3 hari itu saya kan sama pihak keluarganya kan sudah saya jumpai gini. Saya ceritakan kronologinya gini ke orang tuanya. Terus orang tuanya kasih saran lah sama saya. Apakah kita mau posting foto dia biar dia supaya cepat? Saya bilang nggak usah lah dulu kan. Dia kan nggak hilang. Saya pun menjaga bisa juga memastikan dia nggak hilang karena teman-teman saya yang di luar pada temu dia di jalan. Jumpa di jalan papasan atau gimana ya? Jadi saya nggak bisa menyimpulkan dia hilang. Iya. Tapi pihak keluarga ini ya namanya anak kan mungkin ya kan khawatir. Iya. Dari pihak orang itu awalnya ngelapor ke polisi dulu. Berarti memang udah melangkahkan kaki ke pihak kepolisian ya, untuk memberi laporan ya? Iya, memberi laporan. Setelah berapa hari ya? 2 hari baru itu pihak keluarganya mereka memposting dia lah. Jadi viral. Berarti setelah dari polisi langsung dibantu dari sosial media untuk membantu mempercepat mencari si Bang Bedulnya. Iya. Tapi setelah itu, Bang, saya mau tanyakan nih. Kondisinya di hari Sabtu malam, ataupun di malam Minggu itu memang infonya dari orang abang sendiri bahwasanya si beliau ini pergi bawa sepatu, minta pinjamkan duit untuk mau pangkas, rupanya nggak ada. Itu ada nggak infonya? Kan abang ada cerita nih sama orang tuanya. Nah, ada nggak cerita dari orang tuanya bahwasanya si beliau ini atau di malam minggunya atau di hari minggunya ada balik ke rumah nggak? Saya tanya juga, ada balik ke rumah, ada dan pengakuan dari ibunya atau dari bapaknya atau kakaknya? Orang tuanya lah. Orang tuanya langsung. Memang pulang. Memang pulang membawa pakaian, Bang. Berarti intinya udah balik ke rumah. Udah balik ke rumah intinya. Di hari Sabtu sore lah Di hari Sabtu sore di malam minggu, sebelum dia ngambil sepatu atau sesudah ngambil sepatu? Sebelum ngambil sepatu udah pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah. Oh, ya memang ini ya. Udah lepas tanggung jawab lah. Bisa dibilang nggak lepas tanggung jawab sih, ibaratnya, Bang. Ya seperti kesepakatan bersama ya. Iya, karena memang seperti yang Bang bilang, walaupun kondisi libur tetap juga. Iya, saya koordinasi. Ya. Berarti sampai sekarang ini, Bang, belum terjawab sih sampai saat ini yang setahu saya ya. Apakah Bang Bedulnya sudah ditemukan atau gimana, Bang, sampai saat ini? Untuk saat ini ya alhamdulillah Bang Adulnya sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Kondisinya gimana, Bang? Sehat dan nggak ada apa-apa yang... Ada masalah setelah beliau cerita, setelah jumpa sama orang abang atau gimana? Ada nggak ibaratnya setelah jumpa nih orang abang mau nanyain kenapa kok nggak ada kabar, nggak ini? Kita udah sempat berjumpa lah sama dia lah. Di kapan? Di hari apa ya? Di hari Senin. Di hari Senin minggu ini berarti. Ini hari apa nih, Bang? Hari Kamis ya? Berarti 4 hari yang lalu ya? Udah ada jumpa sama dia di mana, Bang? Ya itu kita dijumpakan di kepala lorong lah, dibilang kalau di sini kepala lorong. Gitu. Oh, memang resmi dijumpakan. Berarti gini,
kakak-kakak, saudara-saudara, tante, opung, namburu yang ada di ini ya, yang lagi yang nonton ini, bahwasanya memang Bang Bedulnya sudah ditemukan dan dipertemukannya secara sah oleh pemerintah desa setempat. Dan memang ini ya berarti bisa dibilang nih ya mutlak ya resmi dan disaksikan oleh kepala lorong ya. Kalau bisa dibilang kalau di kampung kami namanya kepala dusun ya. Iya, Kepala dusun ya. Kalau di kampung kami bilangnya kepala dusun, berarti memang dipertemukannya bukan di tempat lain ataupun di tempat yang tanpa sepengetahuan orang lain. Bahkan pemerintah setempat pun tidak langsung menyaksikan dan di rumah Bapak kepala dusun pertemuannya ya. Bahkan bukan Bapak kepala dusun aja yang turut serta hadir di situ dan ada orang tuanya juga. Ada disaksikan orang tuanya. Keluarganya, paman dia lengkap lah. Lengkap lah. Bisa dibilang memang lebih dominan keluarganya pun ada di sana ya. Hadir semua. Hadir semua. Jadi di sana Bang setelah cerita jumpa, ada nggak beliau cerita ada masalah atau gimana? Ya masalahnya ya memang dia udah nggak mau main lagi. Oh. Itulah intinya permasalahannya itu. Oh berarti gini Bang. Ini saya menebak ya. Ini saya garis bawah. Ini saya menebak. Kemungkinan besar berarti si Bang Bedulnya ini nggak mau karena nggak ada masalah. Apakah memang ada karena faktor jenuh, ataupun mau mencari pekerjaan, ataupun karena faktor jodoh yang mau lagi dicari nih, lagi fokus cari Awalnya jodoh. sih dia mempermasalahkan tentang marah, kata dia. Marah. Kita dikumpulkan, pihak keluarga dia lengkap, ada kepala dusunnya, dia bilang pengakuan dia dimarahi, dan saya nggak habis pikir loh, dimarahi bagaimana? Namanya kita kerja kalau nggak dimarah gimana kan? Mungkin dimarah mungkin ada sebabnya ya. Sayang. Sayang ya. Mungkin kayak gini Bang, kalau karakter kita ya lebih dominan di Sumatera Utara ya. Medan pinggir lah, miss dikit biasa dimarahi. Bukan dalam arti dibawa ke hati ya Bang ya. Tapi mimik wajah orang abang-abang ini kok sedih-sedih kali karena memang merasa kehilangan atau gimana ya Bang? Ya sedih. Kehilangan lah Bang, sedih. Namanya dari nol kita merintis bersama sama dia. Sampai detik ini dibilang kan. Iya. Ya bukan kita yang mengeluarkan dia, kemauan dia sendiri Bang. Berarti intinya ini bukan dari pihak manajemen, bukan dari pihak kawan-kawan bahwasanya mengeluarkan Bang Bedulnya, tetapi atas dasar kemauannya. Kemauan diri sendiri. Nah, ini kita garis bawahi lagi abang-abang, kakak-kakak, tante-tante nemburu, nantulang. Bang Bedulnya keluar bukan karena dikeluarkan, tapi atas niat dari beliau, Bang Adul. Ya. Jadi Bang setelah dari situ ada nggak ibaratnya kayak ayolah atau gimana gitu? Ya ada sih apa ngajak main lagi, tetapi namanya dia udah memang udah nggak mau, bener-bener nggak mau gitu Bang. Iya Bang, berarti memang betul-betul getol dia, bukan yang dulu lagi, aku pengen yang baru gitu. Dan bukan saya aja yang mau ngomong ayolah main lagi, bahkan keluarga dia, dari paman dia, bawa dia ya merayu-merayu dia juga di tempat kepala dusun itu, ayolah main lagi lah, mau kerja apaan lagi kayak gini kan, udah enak di situ ikut main YouTube kan, tetapi dia sendiri yang nggak mau. Oh ya udah, mungkin mau cari pekerjaan yang lain, ataupun memang lagi jenuh ya, lagi jenuh-jenuhnya mungkin ya, mungkin pengen cari suasana baru, pengen cari teman-teman baru. Tapi di sini kawan-kawan dari Bang Adulnya memang tetap mengharapkan Bang Bedulnya sebenarnya baik seperti dulu. Tetapi karena memang kemauan dari Bang Bedulnya memang nggak mau lagi, ya apa mau dikata. Bukan orang abang-abang ini yang mau mengeluarkan, tetapi niat dari Bang Bedulnya sendiri. Niat pribadi tanpa ada paksaan, tanpa ada unsur pemaksaan yang memang dari pihak tim dan dari luar juga. Bahkan keluarga dan familinya mendukung untuk masuk lagi. Tapi apa mau dikata? Iya. Jadi selama di konten nih Bang, ada nggak kendala yang beliau rasakan atau memang yang dicurhatkan beliau secara langsung sama orang abang-abang atau gimana nih Bang? Kalau saya sih kalau misalnya ini adegan barbar gitu kan. Iya. Saya tuh tanya dulu sama talent-talent yang lain ya, sama Bang Adul, Risma, sama Emak. Iya. Ya sama semua gitu kan. Iya. Saya tanya, kau berani nggak kayak gini? Kau berani nggak kayak gini? Iya. Ada yang bilang berani, ya saya lanjut gitu. Nanti ada yang bilang nggak berani, ya udah gitu. Nggak mungkin saya maksakan orang itu. Gitu. Saya tuh nggak merasakan jadi orang itu kan. Kan nggak mungkin saya kau harus gini, kau harus gini kan nggak. Iya. Gitu. Kita ada rundingnya, gimana enaknya gitu loh. Berarti memang ini bukan dalam arti pemaksaan kau harus barbar nih, harus lompat dari ketinggian 50 meter. Memang nggak ada keharusan atau gimana? Berarti kesepakatan dari si abang yang ciptakan skenario cerita
yang dilaksanakan sama pemainnya itu harus sesuai dengan kesepakatan ya Bang ya, sama pemainnya ya. Disanggupi atau gimana, berarti ya ibaratnya abang membalikkan sama si beliau, sanggup mainkan, kalau nggak sanggup nggak, berarti yang memang kesepakatan bersama ya. Oh, berarti memang nggak ada unsur paksaan ya. Intinya kita garis bawahi tidak ada unsur paksaan, termasuk dari Bang Caspernya juga ya. Ya abang sendirilah, abang selaku apanya, coba abang jelaskan dikit aja. Iya bang, nggak ada paksaan dari dia. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau nggak ya udah gitu kan. Oh. Paksaan. Lagian pun kalau kita di tempat situ bang, harus kita cek juga lokasinya. Misalnya mau terjun nih, Iya. pasti kita cek dulu ada Safety kaca lah. apa. Oh, berarti disafetyin dulu, Baru kita gas. gas. Berarti setelah dari situ memang gak ada unsur paksaan. Saya mau nanya satu lagi Bang, planning ke depannya seperti yang saya bilang tadi, tetap berjalan ke depan. Langkah berikutnya gimana nih Bang? Berjalan seperti tetap produksi. Gini kita terbang Ke bawah Bang. Ke atas. Oh, ke atas, berarti gantilah tangannya. Oh ya. Terjun terus ya. Berarti memang tetap berjalan seperti biasanya, tapi mengkondisionalkan pemainnya. Karena cukup banyak ya para kawan-kawan, mbak-mbak, tante-tante seperti saya bilang Namboru menanti-nantikan video-video dari Bang Adul. Jadi sekian dari sini untuk planning Bang. Saya mau tanyakan nih, ada nggak pesan kesan untuk Bang Bedulnya? Semoga lekas pulih. Lekas pulih. Oke. Ada lagi pesan dari Bang Wahyu tadi, semoga cepat pulih. Semoga Bang Adul bisa balik lagi ke kita biar kita sama-sama. Oke. Dari Bang Nurul. Ya kalau saya sih nggak mau seperti kayak gini gitu, maunya ya jalan terus. Tapi ya kan namanya keadaan, kita kan nggak bisa. Iya. Gitu. Namanya berjalan. Kalau berjalan itu ke depan, bukan ke belakang. Iya. Itu namanya mundur ya kan Bang. Perlahan pasti Harus ke depan. Ya. Oke. mau nggak mau itu. Gas ya. Tetap optimis di 1 juta. Subscribe. Oke. Bravo. Bravo. Yang terakhir nih dari Bang Alja. Ya pesan saya buat Bang Adul ya, semoga sehat-sehat selalu lah. Sehat. Semoga sukses ke depannya, apapun di bidang dia yang dia Amin. kerjakan, kita tetap support. Karena dibalik Iya Bang. ini semua ya kita berterima kasih lah atas jasa-jasa Bang Adul yang selama ini menemani kita dari nol sampai detik ini. Ya saya berterima kasih lah kepada Bang Adul, ya terutama Bang Adul lah Dan keluarga. dan keluarganya ya. Ya saya terima kasih lah Bang. Saya berterima kasih atas informasi yang udah memang jelas langsung dari orangnya. Walaupun memang Bang Adulnya nggak bisa jumpul di sini, tapi informasinya jelas bakal ditampilin di sosial media. Dan ini memang yang nggak ada berarti settingan kan, memang jelas banget. Biar dibuka untuk umum, terbuka untuk umum, yang mau nonton silakan. Ibaratnya biar bisa menanggapi apa sih yang sebenarnya. Jadi dari sini saya mewakili penonton dari Bang Erwin ya, nama saya Erwin, ya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dari langkah ini menjadi timbul hal-hal baru yang lebih baik lagi. Amin. Menjadi semakin berkembang. Amin. Semoga kekerapan ini tetap terjalin semakin baik. Bang Bedulnya pun gak sungkan-sungkan mau bergabung sama orang abang-abang ini kalau ada waktu yang senggang. Kami merindukanmu Bang Bedul. Bang Bedul atau Bang Adul nih? Bang Adul. Bang Adul, iya sama aja ya. Tapi Bang Adul aja ya, bahasa artisnya. Kami merindukanmu Bang Adul. Tetap semangat di tempat yang baru. Kami pun akan tetap mendukungmu selaku fansmu. Begitu juga dari abang-abang dari sini. Akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.
Bye.